Niko. Halo Mbak Sehat. Leti, sehat sekali. Udah lama nih nungguin Heidi ini. Waduh, bukan lama-lama lagi ya kayaknya. Di mana kalau misalkan kalau di sini kan di Tugu Proklamasi gitu kan di belakang ini yang memang hari ini memperingati Hari Pahlawan, ya nggak sih Mas? Iya. Kalau Mas Niko sendiri nih, aku mau tanya, memaknai Hari Pahlawan itu seperti apa sebenarnya Mas? Ya, kalau secara pribadi memang ini luar biasa ya. Setiap Hari Pahlawan itu membuat kita berefleksi, apalagi sekarang lagi di tempat yang sangat bersejarah ya bagi bangsa kita, di mana proklamasi itu dikumandangkan dari sini. Iya. Sebetulnya rumah Bung Karno. Tapi setelah itu di era sekarang ini apalagi gitu. Ya tentunya saja bagi kita semua, kita memberikan apresiasi ya bagi mereka para pahlawan yang meletakkan pondasi-pondasi dasar bagi bangunan rumah Indonesia ini. Iya. Jadi betul. bangunan ini sudah diberikan pondasinya oleh para pahlawan. Nah, kita mau bagaimana untuk bisa lebih memperkuat ke atasnya lagi nih sebagai sebuah bangsa tentunya. Sebuah bangsa, betul. Ya. Nah, kalau ngomongin bangsa bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan sekarang udah yang zamannya serba canggih. Hal yang paling realistis yang bisa dilakukan generasi anak muda untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya, yang realistis sih bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari saja, tapi memberikan makna bagi kegiatan tersebut ya. Apa sih yang kita bisa lakukan di rumah? Misalnya kita bisa ya membantu orang tua sebenarnya dari hal yang simpel itu sudah menjadi apa ya, gerakan-gerakan kecil. Tapi nanti juga di sekitar kita, apakah kita bisa memberikan yang lebih juga, berpartisipasi misalnya dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat. Terusnya juga ya kalau yang mereka yang punya aktivitas lainnya, misalnya di organisasi, kalau di sekolah itu ada di OSIS, ada di PMR, ada di berbagai macam kegiatan sekolah ya, itu bisa mereka terjun langsung. Dan dengan seperti itu, dengan derap langkah seperti itu, ya kita memaknai sebagai langkah-langkah kita untuk terus membangun dan menjadi Indonesia. Oke. Nah, kalau ngomongin Hari Pahlawan juga, dan memang generasi sekarang itu generasi yang kalau sejarah itu kan males baca buku Mas, bener nggak sih, Mas? Yang namanya kita sebagai penerus bangsa nggak boleh ngelupain sejarah gitu Mas. Apa yang bisa kita berikan kepada generasi muda, edukasi dan lain sebagainya supaya mereka nggak lupa akan sejarah gitu? Ya, yang terpenting adalah kita mengingatkan ya. Pertama mungkin mereka lupa ya. Mereka lupa bahwa ada peristiwa-peristiwa bahwa 10 November itu ada pertempuran Surabaya. Tapi sebenarnya tidak hanya di Surabaya saja pertempuran itu kan, di banyak tempat ya. Di berbagai macam front bahkan. Di berbagai daerah di Indonesia. Ya, di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya salah satu tonggaknya memang di Surabaya. Yang di sana para pejuang kita dengan gigih. Setelah itu ya bagaimana kita mengingatkan mereka bahwa kita adalah anak-anak bangsa nih yang dititipkan. Jadi bukan hanya diwarisi dan dihabiskan, tapi dititipkan negeri ini untuk dilanjutkan ke bahkan anak cucu kita lagi. Betul, nah, itu yang perlu diingatkan terus ya, supaya bagaimana bangsa ini dengan pondasi yang sudah ada, terusnya dindingnya dibangun, tidak nanti tercopot, terkikis. Yes. Dari sekian banyaknya pahlawan di Indonesia, ada nggak pahlawan yang paling menginspirasi Mas Niko? Ya, ini bagian yang sulit juga untuk memilih ya. Biasanya kita hidup itu sulit untuk dengan pilihan-pilihan. Tapi saya melihat ya, begitu banyak pahlawan, begitu banyak hal yang menarik dari mereka ini. Salah satunya saya mungkin mengambil satu ya. Satunya itu pahlawannya bernama John Lee ya. Ini pahlawan nasional ya. Dia pahlawan nasional, dia pemimpin di kapal perang waktu itu, dan itu waktu itu dia juga membantu pada masa-masa revolusi. Dan John Lee ini adalah seorang keturunan Tionghoa, itu juga menarik ya. Iya, benar. Dia sekarang sudah dianugerahi sebagai pahlawan nasional kita. Dan dia perannya pada masa revolusi tadi jelas ya, dalam memimpin, dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan perang, kebutuhan pokok dan sebagainya, itu menarik.
Bahkan juga tentang John Lee ini juga dibahas di media asing pada waktu itu, di zaman yang sebelum seperti sekarang ini. Jadi hal-hal yang positif ini tentu daya juangnya ya, daya juang si John Lee bersama rekan-rekannya, meskipun mungkin berbeda ya, tapi dia nggak patah semangat dengan itu dan bahkan bisa memimpin rekan-rekan yang lain untuk ke arah yang lebih baik pastinya.